Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya Erda Ramdhani Putra akan menjelaskan beberapa soal dari bahasa pemrograman Java untuk memenuhi mata kuliah pemrograman berorientasikan objek. Dan untuk soalnya sendiri memiliki tema percabangan. Mungkin kita langsung saja ke soal yang pertama. Untuk soal yang pertama ini ada soalnya itu adalah membuat program dalam bahasa Java yang menerima masukan berupa 3 buah integer dan memeriksa apakah masukan tersebut adalah ribuan atau bukan. Dan untuk programnya sendiri, pertama seperti struktur yang biasanya ya, yaitu ada package lalu import. Di sini saya menggunakan import java-util.scanner yang berguna untuk mengambil library yang berfungsi untuk mengambil inputan dari user. Lalu untuk berikutnya seperti struktur pada pemrograman Java pada umumnya, yaitu public class dan juga public static void main, yang nanti yang akan dirain itu ya adalah public static void main ini. Lalu setelah itu pada line 11 dan 12 ini ada pendeklarasian variabel, dan untuk variabelnya sendiri saya menggunakan dua variabel. Yang variabel pertama adalah variabel bertipe data integer dan juga array. Jadi untuk integer ini saya buat menjadi array. Kenapa? Agar lebih mudah saat penginputan datanya dan juga outputan si datanya. Dan saya juga menggunakan perulangan nanti. Lalu untuk nama variabelnya sendiri adalah bil, menggunakan tipe data integer dengan total indeks 3 buah. Lalu untuk selanjutnya pendeklarasian yang scanner tadi, saya menggunakan fungsi scanner yang diimpor dari library java-util.scanner, yang mana nama variabelnya sendiri saya buat menjadi inp. Lalu pada line 14 hingga 17 merupakan program untuk menerima inputan atau meminta inputan kepada user, yang mana saya di sini menggunakan perulangan yang dimulai dari 0 hingga ke 3. Dan untuk perulangan ini sendiri hanya menerima inputan saja, dan untuk penerimaan inputannya ini terdapat pada line 16 yang akan diulang secara terus-menerus hingga perulangan tidak memenuhi syarat. Dan untuk fungsi inputnya sendiri saya menggunakan next in, yang mana akan menerima inputan berupa tipe data integer. Lalu selanjutnya pada line 19 hingga 25 itu adalah program output atau print dari hasil yang akan saya tampilkan, yang mana di sini juga terdapat program untuk pengecekan apakah input yang dimasukkan user adalah ribuan atau bukan. Apabila ribuan, di sini pada line 20, apabila bil indeks ke i lebih besar daripada 1000, jadi kalau misalnya emang 1000 itu masih termasuk ribuan, maka akan menjalankan perintah line 21 ini. Bilangan ke i plus 1. Kenapa i plus 1? Karena i nya dimulai dari 0 dengan value bil indeks ke 1 adalah bilangan ribuan. Lalu else nya sendiri adalah system out. Else ini merupakan program yang apabila kondisi dari masukan atau variabelnya tidak memenuhi kondisi, maka akan memasuki kondisi else ini, yang mana akan mengeprint bilangan ke i plus 1 dengan value bil indeks ke i bukanlah bilangan ribuan. Dan akan coba di run juga. Untuk hasil runnya akan seperti ini. Nah, untuk bilangan ke satunya dicoba pada bilangan 1000, lalu untuk bilangan keduanya 200, dan bilangan ketiganya 10.000, 100.000. Nah, bilangan ke 1 dengan value 1000 adalah bilangan ribuan. Bilangan kedua dengan value 200 bukan bilangan ribuan, dan bilangan ketiga dengan value
100.000 adalah bilangan ribuan. Lalu kita lanjut ke nomor 2. Untuk nomor 2 ini memiliki soal untuk membuat algoritma dalam bahasa Java yang mana akan menerima 3 buah angka inputan dari user dan menampilkan mana yang paling besar dari ketiga masukan tersebut. Seperti pada nomor 1, untuk strukturnya hampir sama semuanya, cuman beda pada program intinya. Di sini juga saya masih mengimpor Java util.scanner yang mana untuk menerima inputan oleh user. Lalu pada line 10-11-nya masih sama seperti sebelumnya, yaitu pendeklarasian variabel. Di sini saya juga masih menggunakan variabel integer dengan array 3 karena di sini menerima 3 buah angka masukan. Terus untuk scatternya sendiri juga INP, saya beri nama variabelnya. Lalu pada line 13 hingga 15 adalah program untuk menerima inputan dari user. Tapi apabila di yang nomor 1 ini ada masukkan bilangan ke-nya, sedangkan pada soal nomor 2 ini saya tidak memberikannya. Dan apabila memang mau, hanya tinggal memasukkan yang ini bisa di copy paste. Nah, lain ini bisa di copy paste ke sini. Masukkan angka ke 1. Nah, apabila sudah, maka programnya akan berjalan lagi hingga ke line 18 hingga 24. Ini merupakan program pengecekan atau percabangan dengan 3 kondisi. Dan saya tidak menambahkan kondisi else-nya karena memang tidak dianjurkan atau tidak ada keterangannya pada soal. Untuk else, kondisi yang pertama, apabila bilangan indeks ke 0 atau bilangan yang diinputkan pertama merupakan yang paling besar. Jadi bilangan ke 0 lebih besar daripada bilangan ke 1 dan bilangan ke 0 lebih besar daripada bilangan kedua. Jadi bilangan terbesar dari ketiga bilangan yang diinput adalah bilangan dengan indeks ke 0. Sama halnya dengan yang kedua, kalau yang kedua itu merupakan kondisi di mana bilangan yang diinputkan kedua atau bilangan pada indeks ke 1 paling besar. Dan untuk kondisi else if yang ketiga adalah kondisi di mana bilangan yang diinputkan ketiga memiliki nilai paling besar di antara yang lainnya, atau bilangan pada indeks kedua bernilai lebih besar daripada indeks ke 1 maupun indeks ke 0. Untuk angkanya sendiri kita coba 4, 9, 3. Nah, bilangan terbesar dari ketiga bilangan yang diinput adalah 9, yang mana ini tuh akan mengeprint pada line 21 ini karena kondisinya sesuai. 9 lebih besar daripada 4 dan juga 9 lebih besar daripada 3. Kita lanjut ke nomor 3. Untuk nomor 3 ini memiliki soal untuk penentuan biaya parkir berdasarkan lama parkir yang dihitung berdasarkan selisih jam masuk dan jam keluar dengan ketentuan seperti nomor soal 1. Dengan biaya parkir pada 2 jam pertama adalah 1.500 dan per jam berikutnya adalah 1.000. Jadi dapat disimpulkan bahwa 1-2 jam itu tidak perlu dihitung oleh perhitungan manual, jadi sudah memiliki nilai pastinya yaitu 1.500. Dan untuk strukturnya sendiri masih sama karena ini masih default dan program-program awal, yaitu pendeklarasian package dan juga import Java util.scanner yang berfungsi untuk menerima inputan dari user lalu masuk ke program intinya atau mainnya. Untuk line 11 hingga 12 adalah pendeklarasian variabel. Di sini untuk variabel integernya berbeda dengan yang sebelumnya, yang mana yang sebelumnya itu saya buat dalam bentuk array, yang sekarang saya buat dalam bentuk normal atau integer saja yang hanya menerima 1 buah variabel masukan. Untuk nama variabelnya apa aja, saya membuat 3, yaitu masuk, keluar, dan biaya. Masuk ini untuk menerima inputan jam masuknya, keluar adalah jam keluar, dan biayanya adalah total dari keseluruhan yang perlu dibayar oleh orang yang sudah parkir tersebut. Dan untuk yang 12 ini masih sama INP karena saya ingin yang simple, kalau misalnya ya aja asa gimana. Dan untuk yang 14 adalah inputan untuk jam masuk dan keluarnya, 14 dan 15. Di sini juga saya tidak menambahkan yang ini
keterangannya. Apabila emang ingin ditambahkan, tinggal copy paste dari yang sebelumnya. Dan perlu diingat, untuk copy paste ini perlu diperhatikan lagi. Apabila print ini hanya mengeprint satu line, bisa dalam satu line, jadi inputnya juga bisa dalam satu line, tidak akan ada end line atau garis baru ketika sudah dijalankan si program system out-nya. Apabila yang print line, print ln ini akan menghasilkan garis baru setelah yang line ini di print. Oke, kembali lagi kita edit yang ini. Masukkan jam masuk Anda. Jam keluar Anda. Nah, begini. Lalu untuk setelah ini saya membuat program percabangan yang mana percabangannya terbagi menjadi dua. Untuk kondisi pertamanya itu apabila keluar lebih kecil daripada masuk. Karena di sini kita menggunakan sistem jam yang mana jam itu ada 24 jam. Dan untuk jamnya sendiri tidak ada 13, 12, tetapi menggunakan 1 PM dan seterusnya. Jadi di sini apabila keluar lebih kecil daripada masuk, maka biayanya akan dihitung berdasarkan keluar ditambah 12, yang artinya jam keluarnya ini pada PM dan masuknya juga pada AM. Mungkin seperti itu. Lalu untuk percabangan selanjutnya, di sini percabangan bersarang, dan untuk percabangan selanjutnya mengecek apakah biayanya lebih besar daripada 2, dan apabila iya, biayanya akan memiliki nilai awal yaitu 1.500 dan juga ditambahkan dengan 1.000 dikali biaya minus 2. Biaya minus 2 ini dari total biaya, yang mana apabila sudah 2 jam maka akan sudah ada 1.500 dan jam berikutnya 1.000. Jadi di sini saya menggunakan biaya minus 2. Lalu untuk percabang else-nya adalah biaya sama dengan 1.500. Ini diambil dari yang ini. Jadi apabila biayanya tidak lebih dari 2, artinya itu hanya 1 jam atau 2 jam. Seperti pada soal, biaya pada parkir 2 jam pertama adalah 1.500, sudah mutlak. Lalu untuk else yang kedua adalah apabila biaya sama dengan waktu keluar dan waktu masuknya lebih besar waktu masuk, maka biayanya akan lebih kecil waktu masuk, maka biayanya akan dihitung dengan cara normal. Dengan cara biaya sama dengan keluar dikurang masuk. Apabila biayanya lebih besar daripada 2, maka biaya sama dengan, kalau yang ini sama seperti yang sebelumnya, yang di sini. Apabila sudah lebih dari 2 jam, maka akan ada perhitungan tambahan, dan apabila kurang dari 2 jam, tidak akan ada perhitungan tambahan dan biaya akan langsung ditetapkan sebagai 1.500. Contohnya, apabila jam masuknya jam 1 dan jam keluarnya jam 3, yang artinya ini 2 jam parkirnya, maka akan 1.500. Lalu di run ulang. Jam masuknya jam 11 dan keluarnya jam 1, berarti 11, 12, 13. Ini juga sama 2 jam harusnya, karena jam 1-nya jam 1 PM, jam 11-nya jam 11 AM. Nah, tarif parkirnya masih 1.500. Lalu apabila lebih dari yang sudah ditentukan, yang tadi jam 9 misalnya dan jam keluarnya jam 2, nah tarif parkirnya adalah 4.500, 2 jam dan juga 3 jam, berarti 5 jam. Orang ini parkir selama 5 jam. Mungkin itu saja dari contoh program Java dengan tema percabangan, 3 buah soal untuk memenuhi mata kuliah PBO ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.